Shalom adik-adik, kita berjumpa lagi dalam renungan hari ini. Sebelumnya mari kita berdoa bersama. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur buat penyertaan-Mu, buat kasih setia-Mu yang sempurna dalam hidup kami. Bapa, saat ini kami mau siapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Berkati kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Judul renungan kita hari ini adalah biji yang mati. Renungan hari ini diambil dari Filipi pasal 2 ayat 8. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Yuk, kita simak video berikut ini. Halo adik-adik, kali ini kita akan belajar tentang siklus hidup pohon. Sebuah pohon dimulai dari sebuah biji yang terkubur di dalam tanah. Air yang jatuh mengenai biji dan sinar matahari yang menghangatkannya membuat kulitnya yang keras terbuka dan tumbuh akar keluar. Saat pohon kecil tumbuh, batangnya keluar menerobos tanah. Kemudian, daun-daun mulai bertumbuh di batang tersebut. Pohon terus bertumbuh, bertambah besar, dan makin tinggi. Daun-daun banyak tumbuh di sekitar batangnya. Akarnya terus tumbuh ke dalam tanah, dan batangnya tumbuh menjadi keras dan kuat. Kemudian, pohon mengeluarkan buah di sekitar batangnya. Buah terus bertumbuh, semakin besar dan menjadi matang. Buah yang matang akan jatuh ke tanah. Buah ini akan terkubur di dalam tanah, dan bijinya dapat menumbuhkan pohon yang baru. Adik-adik, suatu hari Tuhan Yesus berkata, telah tiba saatnya anak manusia dimuliakan. Jika biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, biji gandum tetap satu biji saja. Tetapi jika biji gandum mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Siapa tidak mencintai nyawanya, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Nah, apa sih maksud kata-kata Tuhan Yesus? Adik-adik, sesungguhnya Tuhan Yesus mau mengingatkan bahwa Tuhan Yesus akan berkorban bagi kita semua. Sebentar lagi Yesus akan meninggalkan para murid. Ia akan menderita bahkan mati di kayu salib. Seperti biji dalam video tadi, yang harus masuk ke dalam tanah dan mati agar ia bertunas, berdaun, dan berbuah banyak. Biji itu berguna bagi makhluk lain. Demikian juga kematian Yesus akan memberi kehidupan bagi orang berdosa, kita semua. Adik-adik, kita adalah bulir-bulir gandum yang tumbuh karena pengorbanan Tuhan kita. Maka Tuhan Yesus juga menginginkan kita mengisi hidup kita untuk melayani Dia sebagai tanda terima kasih atas pengorbanannya. Kita dapat melakukan banyak hal, misalnya mengasihi sesama, patuh pada orang tua, berprestasi supaya dapat berkarya bagi banyak orang. Kita harus tetap bertumbuh sampai akhirnya menghasilkan buah yang lebat, sehingga Tuhan akan dimuliakan dalam hidup kita. Kita bersyukur Tuhan Yesus rela mati supaya
kita hidup. Karena itu, hidup kita pun harus meneladani kasih Tuhan. Nah, bagaimana caranya? Dengan menolong sesama, belajar peduli dengan penderitaan orang lain, dan mau berkorban demi kebaikan. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau rela mati supaya aku hidup dan selamat. Aku mau mengisi hidupku dengan melayani-Mu sebagai tanda terima kasihku kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa, haleluya. Amin. Sampai jumpa di renungan esok hari. Tuhan Yesus memberkati.